Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Halo anak-anak Bu Guru yang soleh dan soleha. Hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pada pelajaran kali ini ada 3 poin penting yang harus kita ketahui, yaitu 1. Kepribadian Nabi Muhammad SAW. Poin A, tentang memperbaiki perekonomian masyarakat. Poin B, mengasihi kepada sesama. Yang kedua yaitu tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Poin A, sayang kepada hewan. Poin B, sayang kepada tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga yaitu meneladani cara bergaul Nabi Muhammad SAW. Poin A, tentang berkata jujur. Poin B, amanah. Poin C, ramah. Mari kita mulai dengan poin pertama, yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat. Peran Nabi Muhammad dalam memperbaiki perekonomian masyarakat. Pada saat itu, kehidupan masyarakat Quraisy pada awalnya tidak baik. Banyak perilaku yang tidak terpuji dilakukan. Akibat dari perilaku yang demikian, melemahkan perekonomian dan tata sosial masyarakat. Ketika berusia 20 tahun, Nabi Muhammad SAW telah memprakarsai perjanjian damai dalam urusan perdagangan yang disebut dengan Hilful Al-Fudul. Anak-anak Bu Guru yang soleh dan soleha, mari kita simak video berikut ini. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilful Fudul. Selesai perang Fijar, Muhammad remaja ikut serta dalam suatu perjanjian yang penting dalam sejarah bangsa Arab. Perjanjian itu dikenal dengan nama Hilful Fudul. Pada saat itu usia beliau menginjak 20 tahun. Kata Hilful sendiri berarti perjanjian atau kesepakatan. Sedangkan fuzul dari akar kata baik atau utama. Maka Hilful Fuzul diartikan sebagai perjanjian untuk menjamin perlindungan kepada hak-hak orang yang lemah di kota Mekah. Kondisi kota Mekah pasca perang Fijar carut marut. Butuh waktu untuk memulihkan aktivitas perdagangan seperti sedia kala. Pertemuan ini dihadiri oleh orang-orang Quraisy dari Bani Hashim, Bani Zuhrah, Bani Taim, dan Bani Asad di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Kemudian mereka berikrar untuk menegakkan keadilan bagi siapapun yang terzolimi, baik bagi orang asing maupun penduduk asli Mekah. Muhammad juga ikut hadir di sana. Saat itu beliau telah dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tampak hadir pula Abu Bakar bersama ayahnya, Abu Quhafah. Tujuan dari Hilful Al-Fudul adalah untuk membantu orang-orang lemah dan teraniaya agar tidak dirugikan dalam perdagangan. Dalam memperbaiki tata sosial masyarakat Mekah, Nabi Muhammad SAW dibantu oleh para sahabat dan senantiasa mengorbankan hartanya sendiri untuk membantu masyarakat. Yang selanjutnya yaitu mengasihi kepada sesama. Nabi Muhammad SAW memiliki rasa kasih sayang kepada semua kalangan seperti kalangan anak-anak dan juga kepada para pelayannya. Beliau juga selalu mengasihi orang yang lemah. Beliau juga seorang yang sangat pemurah, dermawan, dan juga pemaaf. Poin ketiga yaitu tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam memelihara lingkungan hidup. Kasih sayang beliau kepada hewan dan juga kepada tumbuh-tumbuhan. Kasih sayangnya terhadap hewan. Nabi Muhammad SAW banyak memberikan contoh yang baik tentang bagaimana menjaga dan melestarikan lingkungan. Misalnya, perlakuan beliau terhadap binatang dan tumbuhan.
Nabi Muhammad SAW melarang orang membani binatang dengan muatan yang berat, juga mempekerjakan binatang melampaui batas kemampuan binatang itu. Jika binatang ditunggangi, misalnya kuda, hendaklah diperlakukan secara baik. Yang selanjutnya, sayang terhadap tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita jaga. Lingkungan yang asri sangat bermanfaat untuk mencegah polusi udara. Jika tumbuh-tumbuhan dirusak, akan timbul banjir, tanah longsor, dan polusi udara. Hal itu mengancam keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW berpesan agar umatnya menjaga dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Adapun cara Nabi Muhammad SAW dalam memelihara dan menyelamatkan lingkungan dimulai dari hal-hal kecil, seperti menjaga agar tanaman tetap hidup. Poin selanjutnya yaitu tentang meneladani cara bergaul Nabi Muhammad SAW. Ada 3 poin penting, yaitu pertama, berkata jujur, kedua, amanah atau dapat dipercaya, yang ketiga, ramah. Poin pertama yaitu tentang berkata jujur. Berkata jujur adalah salah satu keistimewaan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Dalam lingkungan pergaulannya sudah terlihat bahwa beliau selalu berkata jujur, selalu tenang dalam menghadapi permasalahan, dan juga setiap yang dikatakan adalah kenyataan dan kebenaran. Poin kedua yaitu amanah atau dapat dipercaya. Di kalangan masyarakat Quraisy, beliau dikenal sebagai pemuda yang memiliki akhlak terpuji sehingga mereka memberinya gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Gelar beliau ini melekat pada peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Anak-anak Bu Guru, mari kita simak video berikut ini mengenai peletakan kembali Hajar Aswad. Pada saat pemugaran Ka'bah, 4 kabilah Quraisy bertikai. Mereka berselisih menentukan kabilah mana yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Setiap kabilah merasa lebih mulia dan lebih berhak melakukan seremoni bergengsi ini. Tak kunjung disepakati, 4 kabilah ini nyaris bentrok angkat senjata. Muhammad muda kembali menunjukkan kepiawannya dalam mendamaikan pertikaian. Muhammad menawarkan solusi cerdas. Beliau melepas sorban dan menghamparkannya di tanah. Kemudian Rasulullah meletakkan Hajar Aswad di atas hamparan sorban, lalu mempersilahkan para tokoh kabilah di Mekah untuk memegang ujung sorban dan mengangkat Hajar Aswad bersama-sama ke tempatnya semula. Sebuah win-win solution yang cerdas dan damai. Poin ketiga yaitu ramah. Dalam pergaulan, Nabi Muhammad SAW selalu ramah dan menebar senyuman. Beliau tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak buruk. Teman-teman beliau adalah anak-anak atau pemuda yang berakhlak baik. Dalam bergaul pun, Nabi Muhammad SAW selalu menyenangkan hati orang lain. Sepanjang hayat Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela. Oleh karena itu, teman-temannya sangat segan karena beliau memiliki akhlak yang mulia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai ke penghujung materi. Bagaimana anak-anak Bu Guru yang soleh dan soleha dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam hari ini, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Semoga apa yang kita pelajari dari video dan materi pada hari ini bisa Ananda semua aplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kelak jika kita meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari ini, berkah dan syafaatnya akan kita dapati di akhirat kelak nanti. Amin ya robbal alamin. Sekian ya dari Bu Guru dan pelajaran SKI pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.